sungai besar bertemu di satu tempat, kan gede banget di Cisepan itu bertemuannya itu. Tapi sudah bertemu, masuk gunung hilang. Sungai segitu banyaknya, segitu besarnya 7 ketemu gitu di Cisepan itu, terus menghilang, terus kemana airnya? Ya bisa aja keluar di Pulau Seribu kan, makanya airnya tawar ya kan. Tapi konon katanya ada yang menemukan 100 meter dari Indramayu di pantai ada juga di situ air tawar. Di laut tapi airnya tawar. Anak kalau minum air dari situ gitu. Dari mana? Ya berarti ya bayangkan aja di Subang Sang Hyang Tikoro namanya itu. Sang Hyang, makanya namanya Waglu Sang Hyang Tikoro karena ini mengabadikan itu. Jadi Sang Hyang Tikoro yang aslinya yang di Subang itu ya begitu. Kalau orang Subang belum pernah ke sana kebangetan. Dan lebih indah dari Grand Canyon. Kalau kita bikin buku, kalau kita bikin tempat berita tentang wisata yang seperti diberitakan seperti itu, Grand Canyon nggak ada apa-apanya karena 7 sungai airnya menghilang. Ini kan berita menarik sebenarnya ya kan? Tuh. Tapi kenapa di kita itu malah pergi wisata kemana-mana, padahal di tempat indah ini unik kan? Coba 7 sungai ketemu menjadi satu, hilang di gunung gitu loh. Gitu kan salah satu contoh. Nah begitu juga ketika besok pergi ke Pulau Seribu, keunikan-keunikan itu dibuka dulu sama Pak Doni di YouTube. Pulau Seribu itu ada berapa yang jadi tempat wisata. Setiap pulau punya keunikan-keunikan. Ada yang sudah dibangun oleh Ahok, dilanjutkan Pak Jokowi. Ada yang dihentikan oleh Pak Anies. Ada yang dilanjutkan oleh Pak Anies, gitu kan? Itu biar, nah kita datang ke sana itu nanti begitu di perjalanannya tuh Pulau Seribu yang itu tuh, yang dibatalkan pembangunannya itu. Nah ini jadi di jalan tuh bukan emang jalan-jalan ini lihat pulau, begitu kapal itu berjalan begitu itu cuma lihat pulau-pulau doang, nggak ada ceritanya apa menariknya. Terus yang namanya naik kapalnya itu pasti kapalnya mesinnya mati-mati di jalan, padahal kapalnya baru sebaru apapun. Tiba-tiba susut mati, hidupin lagi, tiba-tiba mati lagi. Ternyata polusi air, plastik itu ngelibet ke dalam mesin. Makanya kalau kita nanti naik perahu kapal sana, lihat yang kapalnya itu, yang si mesin kipasnya itu yang pakai ram, aman, jarang yang mogok. Tapi kalau yang kelihatan bunderannya begitu berputar begitu mah rata-rata mogok terus. Gitu. Gitu. Nah, hal seperti inilah barangkali untuk guru lingkungan, mengapa sampah plastik itu berbahaya, itu kan bisa diceritakan. Jadi ketika kita satu kali datang ke Pulau Seribu itu, belum berangkat aja udah ngumpul di sini, ya kan? Tentang kapal yang mati-mati di jalan. Kita mah panik, mati gitu. Kata yang punya kapalnya, udah tenang, nggak apa-apa gitu. Orang dia pada tahu ada plastiknya, cuma diangkat, cuma diginiin doang kan, diangkat tuh plastiknya diambilin begitu, kemudian dari hidupin lagi kan begitu. Salah satu contoh. Belum lagi bercerita tentang biota laut di sana itu kan, jangan sampai nanti pulang dari sana seperti waktu Bapak study tour ke Baduy. Di Baduy itu namanya juga mahasiswa ya, mau NJ pada nakal-nakal, nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh moto, sembunyi-sembunyi moto. Begitu lewat ke rumah Puun, hati-hati, ini rumah Puun kita harus hormat, malah dia teriak, Puun nangka, Puun namutan. Gitu. Puun namutan itu pohon rambutan gitu kan, Puun nangka ada pohon nangka gitu kan. Itu. Apa yang terjadi? Kejadian. Apa yang kejadian? Seorang perempuan namanya itu siapa gitu, nyimpen obat batuk di tempat itu, di yang bangunan rumah itu di bilik itu ada galar gitu kan, simpen.
ada temennya nyimpan juga obat gatel, obat korengan. Bentuk botolnya sama. Diminum lah obat gatel itu kok rasanya beda gitu. Begitu ketahuan bahwa dia itu minum obat korengan, pingsan orangnya. Akhirnya langsung diambilin kelapa muda. Kemudian sampai muntah, akhirnya muntah. Muntah. Waktu itu juga semuanya pada pulang. Akhirnya semuanya nggak sesuai dengan rencana. Pulang gitu. Padahal mah udah diminumin air kelapa itu terus sampai muntah kan, minum air keluar semuanya. Sebenarnya harusnya mah, tapi karena takut ya akhirnya pulang. Nah ini juga sama ke Pulau Seribu besok. Di sana banyak kelapa, jualan kelapa banyak, air kelapa, dan mahal-mahal. Mahal-mahal itu ya. Ya itulah, dipikirkan. Silahkan kalau memang benar mau ke Pulau Seribu, ilmunya banyak memang. Pengembangan Jakarta itu sebenarnya itu kan programnya program Pak Soeharto. Pak Harto yang mau mengembangkan itu, hanya dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Benar sebenarnya. Hanya jangan minjem uang ke Cina. Repot kalau uang pinjaman mah ya kan gitu maksudnya itu.